Puji nama Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Wah, kurang kuat suaranya. Shalom. Saya percaya setiap saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Pagi hari ini ya saya akan membawakan satu tema daripada Gembala Induk kita, yaitu Yesus pembawa pengharapan baru. Amin. Bukan juga satu kebetulan kita boleh ada di bulan Desember. Hari ini bersama-sama kita boleh beribadah kembali. Dan di bulan ini kita percaya bahwa Yesus, Dia datang, Dia lahir membawa pengharapan baru dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita buka ayatnya dalam 1 Kolose ayat yang ke-27. Kolose 1 ayat 27 dikatakan firman Tuhan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu saudara percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita siang hari ini, pagi hari ini, amin. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan bukan cuman ada di tengah-tengah kita. Saya mau katakan Tuhan juga saat ini ada dalam setiap hati kita, amin. Dia ada dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kalau pagi hari ini saudara merasa bahwa Tuhan belum ada, mari saya mau mengajak setiap kita untuk mengundang Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Dia hadir dalam hidup kita, Dia ada dalam hati kita. Pagi hari ini Dia membawa pengharapan baru dalam setiap kehidupan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, berbicara tentang pengharapan, saya percaya setiap kita pasti punya pengharapan. Amin. Pasti punya impian, pasti punya doa, punya pengharapan sama Tuhan. Nah, apalagi ya, kita saat ini udah mau di penghujung 2022. Nanti kita akan masuk di tahun 2023. Wow, saya percaya pasti setiap saudara itu pasti sudah mulai, wah Tuhan, nanti di tahun 2023 saya berharap nanti saya seperti ini, saya seperti ini. Betul gak? Betul ya? Pasti saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan saya berharap mungkin yang berusaha, yang pengusaha berdoa, berharap supaya usahanya nanti di tahun 2023 itu semakin sukses, semakin dahsyat. Amin. Ya mungkin dalam pelayanan berdoa, Tuhan 2023 nanti semoga Tuhan saya dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya mungkin masih sekolah atau mau nanti masuk kuliah, berharap, wah Tuhan nanti saya mau kuliah loh di tempat ini yang terbaik. Berharap sama Tuhan. Amin, saudaraku. Setiap kita pasti punya pengharapan. Sama, saya juga punya pengharapan. Di Lubuk Linggau pengembalaan saya masih kontraktor. Maksudnya masih ngontrak dan ngontrak gitu ya. Seperti itu. Dan saya berharap tahun depan ya gereja GBI ya, cabang Mandiri Raya 13 Lubuk Linggau itu memiliki gedung yang permanen, memiliki gedung sendiri. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan saya percaya Bapak Gembala kita pun pasti memiliki pengharapan ya, punya gedung sendiri yang besar. Amin. Yang bisa menampung banyak jiwa. Amin, saudaraku. Memiliki pengerja-pengerja yang militan, yang sehati, yang unity. Amin. Seperti apa? GBI sehati. Amin. Haleluya. Kalau kita semua sehati, saya percaya ya, pasti gereja akan menuai. Amin.
Bicara pengharapan, setiap kita pasti punya pengharapan. Sama ada dalam satu tokoh di Alkitab, Abraham. Ya, Abraham dia berharap kepada Tuhan. Ya, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Dia berharap sama Tuhan akan memiliki keturunan. Kita buka ayatnya dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah saudaraku, Abraham juga berharap, walaupun gak ada dasar untuk berharap, dia tetap berharap, dia tetap percaya. Nah, mengapa ada kata sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Saudaraku, Alkitab mencatat ketika Tuhan berjanji sama Abraham dan Sarah ya, untuk memiliki turunan. Nah, usia daripada Abraham ini kurang lebih 100 tahun. Dan usia Sarah istrinya itu 90 tahun. Ini sesuatu hal yang mustahil. Betul enggak? Ya, seorang popo-popo gitu ya, seorang kungkung-kungkung, mbah-mbah gitu kan. Opung lah gitu ya. Usianya udah tua, udah lanjut gitu ya. Kok sepertinya mustahil bisa memiliki keturunan? Mustahil enggak? Mustahil ya. Sampai Abraham juga ya, dalam Kejadian 17 ayat 17 dia tertawa mendengar janji Tuhan itu. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan juga Sarah juga dalam Kejadian 18 ayat 12 juga tertawa. Ya kan? Seperti gitu kan? Seperti tertawa dia. Dikatakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akankah berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Secara pikiran manusia memang itu mustahil. Betul ya? Mustahil. Zaman modern sekarang aja seorang wanita ya kalau umurnya udah mulai meranjak kepala 3 masuk kepala 4 tuh mungkin dia udah mulai mikir-mikir ya mau menambah keturunan atau memiliki keturunan. Betul ya? Karena faktor usia. Nah, apalagi ini 90 tahun. Wow. Sepertinya mustahil saudaraku. Tetapi pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Pagi hari ini saudaraku, saya mau mengajak setiap kita untuk apa? Untuk memiliki satu kepercayaan, ya, kepercayaan penuh sama Tuhan. Bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Mungkin saudaraku ada yang ragu sama Tuhan. Enggak mungkin lah Tuhan. Saya berharap nanti usaha saya di tahun 2023 itu akan semakin baik. Enggak mungkin Tuhan. Boro-boro semakin baik. Ya kan? Dunia aja saat ini dikatakan di tahun 2003 akan masuk dalam masa resesi. Enggak mungkin Tuhan. Enggak mungkin. Usahaku bisa lebih baik daripada tahun 2022, tidak mungkin Tuhan. Atau Tuhan, aku udah lama sakit, tidak mungkin bisa sembuh lah Tuhan. Aku sudah kesini, dokter ini, udah ini dan sebagainya, tidak mungkin Tuhan. Pagi hari ini, hilangkan semua keraguan, amin. Hilangkan semua keraguan itu. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Dan apa yang Tuhan buat, dan apa yang Tuhan janjikan sama Abraham itu digenapi. Amin. Dikatakan dalam Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Abraham dan Sarah berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan
firman-Ku. Katakan amin. Sekali lagi saudaraku, sebelum saya lanjut untuk pembahasan selanjutnya, saya mau kita sama-sama sepakat dulu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan sama-sama saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kurang kencang, kurang kompak. Saudara mau terima berkat Tuhan? Amin. Saudara pasti rindu tahun 2023 pengharapan saudara dijawab Tuhan. Amin. Pagi hari ini dengan imanmu, katakan sama-sama saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 2, 3, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus ya kita lakukan ya agar pengharapan kita itu ya diberikan Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Bagian kita harus lakukan, bagian Tuhan sepasti Dia akan menjawab setiap pengharapan kita. Amin. Nah, kita akan bahas, kita akan belajar apa sih yang harus kita lakukan agar pengharapan itu terjadi. Yang pertama adalah apa? Kita harus miliki iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Miliki iman yang sungguh-sungguh percaya. Harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh ragu-ragu. Katakan sama-sama saya, tidak boleh ragu-ragu. Saudaraku, terkadang pengharapan kita, terkadang doa kita belum dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan. Bukan faktor kesalahan dari kita, dari Tuhan. Tetapi faktor satu kadang-kadang dari kita sendiri. Karena kenapa? Kita tuh ragu. Ya, kita ragu sama Tuhan. Kita ragu dengan kuasa Tuhan. Nah, pagi hari ini saudaraku, percayalah. Yesus datang membawa pengharapan yang baru. Amin. Pengharapan itu Dia akan berikan. Kuncinya apa? Kita harus miliki iman yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak boleh ragu-ragu. Amin, saudaraku. Dalam pelayanan saya, saudaraku, ya, kurang lebih tahun 2009. Ketika itu Pak Afu gembala saya di Curup. Pak Afu salah satu hamba Tuhan yang mengutus saya ya untuk merintis kembali ya pelayanan gereja yang ada di Lubuk Linggau, saudaraku. Ya, beliau yang mengutus saya ya. Saya bingung gitu kan. Waduh Tuhan. Gitu kan. Saya ini percaya Tuhan itu bukan dari orang tua. Bukan dari lahir udah percaya sama Tuhan, bukan. Ya. Saya percaya Tuhan itu umur saya tuh kurang lebih 22 tahun, 21, 22. Itu pun saya boleh kenal Tuhan ya karena Tuhan mengirimkan seorang penolong, istri saya gitu kan, gitu. Ya, saya pacaran, dia udah percaya Tuhan dan saya di bawah ya untuk apa? Untuk beribadah gitu kan. Seperti itu dan lama-lama memang saya dijamah Tuhan dan saya percaya Tuhan. Basic saya ini sama mungkin ada teman-teman juga ya kan. Dari jemaat ya saya usaha, kemudian saya bergereja, saya rajin ke gereja, akhirnya Bapak Gembala melihat gitu kan. Oh, si Yanto gitu kan. Wah, ini kayaknya setia nih gitu kan, seperti itu. Kemudian apa? Dilibatkan dalam pelayanan. Pertama apa? Pertama saya tuh pelayanan tuh disuruh jemput tamu. Ya. Jadi dari Curup kan dulu ada tamu dari Jakarta tuh. Misalnya dari rayon 8 ya Pak mungkin dulu enggak tahu rayon berapa. Pak Webeko ya dia kirim hamba Tuhan 3, 4. Nah, jadi ada di mana satu, di Curup satu. Nah, saya ini bagian tukang jemput dan pulang tamu ya. Nah, dari itu dikasih pelayanan, jemput ya dengan semangat gitu kan. Nah, seperti itu. Singkat cerita saya diutus ke Lubuk Linggau. Saya bingung gitu kan. Saya merasa tidak mampu. Saya merasa belum siap dan sebagainya. Tetapi apa? Tetapi gembala, ayo.
rintis, ayo rintis gitu kan. Nah, saya hanya apa? Saya hanya miliki iman yang percaya saja sama Tuhan. Bahwa ketika Tuhan yang memang utus, Dia pasti menyertai. Amin. Ketika Tuhan yang utus, Dia pasti menolong. Amin. Kalau saya boleh sampai hari ini, saya berterima kasih kepada Pak Amfu buat support, buat doanya. Amin. Amin saudaraku. Dan saat ini Lubuk Linggau penuh kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Jemaat semakin bertambah. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika pengharapan kita mau dijawab Tuhan, milikilah iman yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu sama Tuhan. Amin. Matius 7 ayat 24 sampai 25 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudaraku, dalam kita berjalan bersama Tuhan, pengharapan kita bersama Tuhan terkadang tidak mulus-mulus. Ya kan? Sama ketika saya memiliki iman percaya sama Tuhan, melayani di Lubuk Linggau, enggak mulus saudaraku, enggak mulus. Tetapi teruslah miliki iman percaya. Walaupun saudara mungkin saat ini belum melihat, ya kan? Teruslah percaya. Pada saatnya saudara akan melihat. Amin. Pada saatnya saudara pasti akan mengalami. Amin, saudaraku. Sama apa yang saya juga alami. Pertama saya belum melihat. Waduh Tuhan, ini saya dikirim ke Linggau cuman merintis 2-3 keluarga. Saya belum melihat. Tetapi hari ini saya melihat bahwa Tuhan itu dahsyat. Amin. Dan saya percaya, saya berdoa, nanti saatnya saudara akan melihat bahwa Tuhan itu akan dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Saudaraku, iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman apa? Berarti percaya meskipun belum melihat. Pagi hari ini saudaraku, percaya saja bahwa yes Tuhan datang untuk memberikan pengharapan yang baru dalam setiap hidup kita. Yang kedua saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Katakan sama-sama saya, taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa Abraham itu sangat taat dan setia kepada Tuhan. Karena kenapa? Allah mencobai Abraham. Untuk apa? Untuk Abraham mengorbankan anaknya Ishak yang tunggal. Apa yang Abraham lakukan? Dia taat dan setia. Walaupun berat. Bayangin saudaraku, mengorbankan anak yang tunggal. Berat saudaraku. Berat, tetapi apa? Abraham dia taat dan setia kepada Tuhan. Dan saudaraku, kita tahu bahwa endingnya apa? Bahwa malaikat Tuhan berbicara kepada Abraham. Dia berseru, Abraham, jangan kau bunuh anakmu itu. Dan apa? Untuk pengganti daripada korban kepada Tuhan, itu diganti dengan domba jantan, saudaraku. Dan ketika Abraham taat dan setia, Tuhan berjanji. Kita buka dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Dikatakan apa? Aku bersumpah demi diriku sendiri. Wow, dahsyat saudaraku. Ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan bersumpah demi diri kita. Wow, dahsyat saudaraku. Dan dikatakan saudaraku, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau apa? Berlimpah-limpah. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ketika kita tak ada setia, Tuhan akan memberkati kehidupan kita berlimpah-limpah. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Lambaikan tangan saudara, saya mau lihat.
Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah ini bukan bicara tentang berkat materi saja. Itu materi itu bonus. Katakan bonus. Tetapi berkat yang berlimpah-limpah ini saudaraku, yang saya rasakan secara pribadi ya. Kita ini hidup di dunia ini butuh yang namanya apa? Kebahagiaan. Amin. Kita ini hidup dunia ini butuh apa? Nih dalam hati ini adem, sukacita, amin. Penuh dengan damai sejahtera. Hati ini hati yang plong, amin. Yang plong itu apa artinya? Nggak nyimpen sakit hati, nggak nyimpen iri hati, nggak nyimpen yang jelek-jelek. Amin saudaraku. Suami istri, anak-anak, ya penuh dengan keharmonisan. Amin. Mertua, menantu, ya harmonis. Amin saudaraku. Jemaat Tuhan saling bergandengan tangan, ya seperti jemaat mula-mula, ya kan? Saling unity, gereja Tuhan, kemudian banyak terus Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Itu berlimpah-limpah. Itu yang Tuhan akan berikan bagi setiap hidup kita. Amin. Saudaraku, banyak orang yang kaya secara materi. Tapi hidupnya mungkin ada yang gak ada damai, gak ada sukacita. Banyak saudaraku. Tetapi yang Tuhan mau janjikan adalah apa? Berlimpah-limpah. Amin. Pagi hari ini saudaraku, ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita berlimpah-limpah. Dan berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah apa? Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Berbicara keturunan. Ini berbicara kita ini sebagai orang tua, ya kan? Saya udah jadi orang tua, saya punya anak 3. Ya, itulah keturunan saya. Tuhan juga akan memberkati keturunanmu. Amin, saudaraku. Walaupun saudara yang belum married, suatu saat nanti saudara married dan punya anak, Tuhan akan memberkati keturunanmu. Amin. Saya percaya kita sebagai orang tua, pasti doa kita, harapan kita, Tuhan, aku berdoa, aku berharap anakku menjadi anak yang dahsyat. Anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, aku berdoa anakku memiliki masa depan yang indah. Pekerjaannya, karirnya baik, semuanya baik. Betul saudaraku? Betul kan? Inilah janji Tuhan, katakan amin. Tuhan akan memberkati keturunanmu berlimpah-limpah. Oleh sebab itu taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saya undang para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Apa yang harus kita lakukan ya agar pengharapan kita itu tergenapi? Tidak ada lain, kita harus percaya akan janji Tuhan. Amin, saudaraku. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Pagi hari ini, siang hari ini, ya, ketika Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan apa? Akan menggenapi semua janjinya. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang suka ingkar janji. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak tepat janji. Tuhan kita tuh pasti akan menepati setiap janjinya. Amin. Yang banyak nggak nempati janji siapa? Kita. Betul? Kita. Ketika kita sedang diberkati, hati gembira gitu kan. Yes, Tuhan, aku berjanji Tuhan, aku setia sama Tuhan, setia melayani Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada satu pergumulan, lupa. Udah mulai lupa. Ada juga tuh ketika Tuhan, aku berdoa, aku berharap ketika
Doaku dijawab Tuhan, harapanku dijawab Tuhan. Aku bernazar Tuhan, aku akan menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ketika Tuhan udah jawab, dan berjalan waktu ada problem, ada masalah, mulai lupa akan nazar kita. Itu kita. Pagi hari ini saudaraku, Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang menepati setiap janjinya. Pagi hari ini, siang hari ini, percayalah akan setiap janji Tuhan. Bahwa pengharapan kita dalam Tuhan, Dia pasti akan jawab. Amin. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri.